Sebuah cerita lama yang dikisahkan oleh Mbah Markum. Kisah tentang seorang pemuda yang mendalami sebuah ilmu hitam dan sesat. Ilmu kesaktian dan ilmu kekebalan yang ia tuju. Dan tak lupa juga, kisah ini tentang bersangkutan dengan pemujaan setan pesugihan. Mbah Markum menceritakan awal mula orang tersebut sampai menjalani ritual tersebut. Ritual kawin dengan 40 janda yang menjadi incarannya. Dan itu adalah salah satu syarat terkabulnya atau terlaksananya semua apa yang diharapkannya. Sarkam, nama laki-laki tersebut. Laki-laki yang mempelajari dan mengenal ilmu hitam itu demi kesaktian dan kekayaan. Awalnya Sarkam tampak berjalan lunglai tertatih menyusuri jalan di pinggiran hutan Gondomayit. Dia terlihat lagi banyak masalah dalam kepalanya. Wajahnya tampak lesu dan sedih, tubuh lusuh, dan pakaian yang tampak kotor. Suara-suara binatang malam pun mulai menyeruakan suaranya, meski hari itu masih sore. Setapak demi setapak, dan tak terasa, Sarkam pun masuk ke dalam lebatnya hutan, dan membuat suasana semakin ngeri. Semak-semak belukar dan pohon-pohon tinggi besar menjulang. Di sana cahaya mulai gelap, tampak cahaya mulai redup karena rindangnya pepohonan yang seakan menutupi hutan tersebut. Sarkam pun terus berjalan lunglai. Dia pun berjalan lebih dalam lagi masuk ke dalam hutan tersebut. Seakan tak ada rasa takut sama sekali baginya. Malam mulai datang. Sarkam begitu letih dan lelah. Ia tiba di sebuah pohon yang sangat besar dan terlihat angker. Tiba-tiba, ia tersungkur lunglai lemas tak berdaya. Ternyata ia pingsan saat itu. Suara-suara binatang malam mulai muncul bersaut-sautan mengiringi gelap malam itu. Suasana dingin terasa menusuk tulang. Tak terasa Sarkam berada di alam lain dalam pingsannya. Ia merasa berada di sebuah kerajaan yang sangat luas. Sarkam tampak kebingungan dan takjub dengan istana yang begitu indah dan mewah itu. Belum pernah ia menjumpai berada di sebuah istana yang mewah dan gemerlap kilauan emas permata. Masih dalam kebingungannya, samar-samar ia mulai melihat seorang putri cantik yang tengah duduk manis di sebuah singgasana yang megah dan diapit oleh para dayang-dayangnya yang sangat cantik. Senyum bibir manis sosok wanita tersebut tersungging terlihat di bibirnya. Wanita berambut panjang dan bermahkota itu sangat mempesona, membuat siapa saja yang melihatnya akan jatuh cinta dan takluk dengannya. Begitu juga Sarkam yang tak kalah takjub dan terbuai dengan pesona kecantikan wanita tersebut. Sarkam kemudian dihampiri oleh dua dayang dan diajak berjalan menuju ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah kolam pemandian yang berair hangat. Oleh dua dayang tersebut, Sarkam kemudian dimandikan di sana. Sarkam hanya bisa menurut saja dengan apa yang mereka lakukan.
Setelah selesai mandi, Sarkam kemudian diantar dua dayang tersebut berjalan menuju ke sebuah kamar. Ia pun diantar dua dayang tersebut ke kamar yang sangat besar dan sangat mewah. Terlihat seorang wanita cantik dan seksi tengah berada di atas sebuah ranjang yang bersepelekan kain putih bersih dan wangi. Wanita tersebut sangat cantik dan mempesona. Kulit putih mulus dan tubuhnya yang padat dan rambut yang panjang terurai bebas. Wanita cantik tersebut melambaikan jemari tangannya ke arah Sarkam sebagai kode agar Sarkam mendekat ke arahnya. Sarkam sendiri seperti sudah terbuai, terhipnotis, atau terkena ilmu sihir yang membuatnya segera melangkah menuju wanita tersebut. Ia pun segera berjalan menghampiri ranjang tersebut. Sarkam pun sudah terbuai akan kecantikan sosok wanita tersebut. Sarkam begitu terpesona akan kecantikan dan kemolekan wanita tersebut. Sungguh tak disangka, ia akan bertemu dengan sosok wanita yang sangat cantik dan sangat seksi dan menggairahkan. Di atas ranjang itulah, mereka berdua ngobrol. Entah apa yang dikatakan oleh sosok wanita cantik tersebut kepada Sarkam. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Tatapan penuh cinta dan penuh gairah yang mulai mereka rasakan, terutama oleh Sarkam yang begitu bergairah bersentuhan tubuh dengan wanita tersebut. Bau harum semerbak yang keluar dari sekujur tubuh wanita tersebut sangat menggoda Sarkam. Ia pun seakan terbuai akan indahnya surga dunia. Kata-kata yang dibisikkan wanita tersebut membuatnya seakan semakin bergairah. Dua insan berbeda alam tengah terbuai oleh kenikmatan surga dunia. Sentuhan demi sentuhan saling mereka rasakan. Udara hangat dan aroma wewangian yang begitu wangi menambah suasana romantis. Malam itu mereka larut berdua. Sarkam menjadi pemuas gairah sang ratu alam gaib. Ia merasakan hal yang luar biasa yang belum pernah ia rasakan dengan wanita manapun selama ia hidup. Di alam dunia sendiri, Ningsih istri Sarkam mencari-cari keberadaan suaminya. Ia bingung, sudah hampir 2 minggu Sarkam tak pulang ke rumah. Sudah dicari ke sana kemari, namun masih tak kunjung ketemu juga. Tak ada satu orang pun yang melihat kepergian Sarkam. Ia hanya bisa menangis. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Ningsih, menunggu suaminya pulang. Memang beberapa hari sebelum Sarkam pergi, pernah mereka berdua terlibat pertengkaran antara Ningsih dan Sarkam. Yang saat itu Sarkam pulang malam dengan kondisi mabuk berat oleh arak. Pertengkaran tak terhindarkan lagi, dan Sarkam pun sampai naik darah memukuli Ningsih, yang tak lain adalah istrinya sendiri. Sarkam sendiri sering melantarkan Ningsih dan Ambar, anak perempuan satu-satunya. Beberapa hari sejak pertengkaran mereka itulah, tiba-tiba Sarkam pergi entah kemana, seperti ditelan bumi, dan tak pernah pulang ke rumah. Entah dia pergi kemana, Ningsih tak tahu. Dan memang saat itu Sarkam tengah pergi tanpa tujuan. Dia hanya berjalan mengikuti kaki melangkah, hingga ia pun memasuki hutan Gondomayit yang terkenal sangat angker dan wingit di daerah itu. Sudah banyak warga dan penduduk yang mengalami hal-hal mistis jika masuk ke dalam hutan yang lebat itu, hutan Gondomayit tersebut. Berbagai cerita mistis dan horor pasti selalu mengiringi pulangan mereka yang bisa kembali dari dalam hutan itu. Karena dulunya, hutan itu sudah sangat dikeramatkan secara turun-temurun. Banyak cerita orang yang hilang setelah masuk ke dalam lebatnya hutan Gondomayit tersebut. Tak jarang juga
Ada juga yang bisa selamat keluar, tapi tak jarang juga yang keluar tapi bertingkah aneh seperti orang gila atau hilang ingatan. Banyak kisah mistis seputar hutan Gondomayit yang membuat bulu kuduk merinding jika mendengarnya. Ada juga cerita yang turun-temurun beredar kalau di dalam hutan tersebut juga ada tempat untuk mencari pesugihan. Pesugihan kekayaan dengan menumbalkan sesuatu, entah nyawa atau sebagainya. Dipercaya di dalam hutan itu tinggal bangsa jin yang berumur ratusan tahun. Ada yang baik dan ada juga yang jahat, yang mereka bisa atau sering menyesatkan orang-orang yang masuk ke dalam hutan tersebut. Hutan yang sangat angker dan gelap. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.